Halo sahabat Infonesia. Di video kali ini saya akan membahas 5 suku terbesar di Pulau Sumatera. Tapi sebelum lanjut menonton, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya biar sahabat tidak ketinggalan video berikutnya. Pulau Sumatera merupakan pulau ke-6 terbesar di dunia yang luasnya mencapai 473.481 km persegi. Pada sensus tahun 2018 lalu, jumlah penduduk pulau ini sekitar 57.940.351 jiwa. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain, yaitu Pulau Perca, Andalas atau Swarna Dwipa. Dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas. Ketika menjadi jalur perdagangan pada masa lampau, Pulau Sumatera memiliki banyak sebutan, mulai dari Samotra, Samotra, Sumotra, Samatra, dan Samatora. Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris. Sejak Jan Huygens van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16, selalu konsisten dalam penulisan Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia, yaitu Sumatera. Secara umum Pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu yang terbagi ke dalam beberapa suku atau subsuku. Suku-suku besar selain Melayu adalah Batak, Minangkabau, Aceh, Lampung, Karo, Nias, Rejang, Komering-Gayo, dan sebagainya. Wilayah pesisir timur Sumatera, dan di beberapa kota-kota besar seperti Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung banyak dihuni oleh etnis Tionghoa dan India. Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Penduduk Sumatera mayoritas beragama Islam, dan sebagian kecil merupakan penganut ajaran Kristen Protestan, terutama di wilayah Tapanuli dan Toba Samosir, Sumatera Utara. Adapun di wilayah perkotaan seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung dijumpai beberapa penganut Buddha. Agar lebih memahami suku-suku besar yang mendiami Pulau Sumatera, mari kita simak bersama video berikut ini. 1. Suku Melayu. Suku bangsa Melayu merupakan kelompok etnik Austronesia yang menghuni Semenanjung Malaya, pesisir timur Pulau Sumatera, seperti Bangka Belitung, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan pulau-pulau kecil yang terletak di sekitar lokasi ini. Secara kolektif dikenal sebagai dunia Melayu. Lokasi ini sekarang merupakan bagian dari negara modern Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Nama Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di kawasan Sungai Batang, Hari Jambi. Dalam perkembangannya, kerajaan Melayu akhirnya takluk dan menjadi bawahan kerajaan Sriwijaya. Pemakaian istilah Melayu pun meluas hingga keluar Sumatera, mengikuti teritorial Imperium Sriwijaya yang berkembang hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Hampir seluruh kepulauan Nusantara mendapatkan pengaruh langsung dari suku Melayu. Bahasa Melayu yang telah berkembang dan dipakai oleh banyak masyarakat Nusantara akhirnya dipilih menjadi bahasa nasional di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Secara ras atau rumpun bangsanya, Melayu di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Melayu Proto atau Proto-Malayan dan Melayu Dutro atau Dutro-Malayan. Dua. Suku Aceh. Suku Aceh atau dalam bahasa Aceh disebut dengan Uruweng Aceh adalah nama sebuah suku penduduk asli yang mendiami wilayah pesisir dan sebagian pedalaman Provinsi Aceh. Masyarakat suku Aceh mayoritas beragama Islam. Suku tersebut mempunyai beberapa nama lain, yaitu Lamuri, Lambre, Akhir, Acin, Asji, Akse, dan Atse. Bahasa yang dituturkan oleh suku ini adalah bahasa Aceh, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat, dan berkerabat dekat dengan bahasa Cham, yang dituturkan di Vietnam dan Kamboja. Bahasa Aceh termasuk dalam kelompok bahasa Aceh Camik, cabang dari rumpun bahasa Melayu Polinesia. Bahasa-bahasa yang memiliki kekerabatan terdekat dengan bahasa Aceh adalah bahasa Cham, Roblai, Jarai, Hada, Ceru, Uset, dan bahasa-bahasa lainnya dalam rumpun bahasa Camik yang dituturkan di Kamboja, Vietnam, dan Hainan. Legenda rakyat Aceh menyebutkan bahwa penduduk Aceh pertama berasal dari suku Mante dan suku Lan. Suku Mante merupakan etnis lokal yang merupakan bagian dari suku Alas dan suku Karo. Sedangkan suku Han diduga masih berkerabat dengan suku Semang yang bermigrasi dari Semenanjung Malaya atau Hindia Belakang. Champa dan Burma, suku Mantau pada mulanya mendiami wilayah Aceh besar dan kemudian menyebar ke tempat-tempat lainnya.
Ada pula dugaan secara etnologi tentang hubungan suku Mante dengan bangsa Funisia di Babilonia, atau Dravida yang berada di lembah Sungai Indus dan Gangga. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan oleh para ahli. 3. Suku Minangkabau. Masyarakat Minang merupakan bagian dari Melayu Dutro atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Tiongkok Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500 hingga 2.000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut Darek, dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan Darek ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri atas Luhak Limopuluah, Luhak Agam dan Luhak Tanah Data. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan Darek yang lain, serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Konsep ini bagi masyarakat Minangkabau merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Pada awalnya penyebutan orang Minangkabau belum dibedakan dengan orang Melayu. Namun sejak abad ke-19, penyebutannya mulai dibedakan karena melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan dalam masyarakat Minangkabau, berbanding terbalik dengan budaya patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. Masyarakat Minangkabau saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat yang keluar dari agama Islam, mereka yang bersangkutan secara langsung juga dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau. Hal ini sesuai dengan istilah dibuang sepanjang adat. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Kotopiliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kelarasan ini saling isi-mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat masyarakat Minangkabau. Mereka adalah alim ulama, cetik pandai, dan ninik mamak yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu. 4. Suku Batak. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kepastian waktu nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Utara. Bahasa dan bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2.500 tahun lalu, yaitu pada zaman Batu Muda. Namun dikarenakan hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum atau zaman batu muda yang ditemukan di wilayah Batak, dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern setelah didirikan dan tergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karau, Toba, Simalungun dan Papa di organisasi yang dinamakan Jong Batak tahun 1926 tanpa membedakan agama dalam satu kesepahaman. Sebelum suku Batak menganut agama Kristen dan Islam, mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mula Jadi Nabolon, yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam debat Tanah Tolu. 5. Suku Mentawai. Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai. Sebagaimana suku Nias dan suku Enggano, mereka adalah bagian dari Melayu Proto yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Selain di Mentawai, daerah hunian mereka berada di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Tradisi yang khas dari suku ini adalah penggunaan tato di sekujur tubuh. Dalam bahasa setempat disebut dengan titi, yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Tidak sembarang tato, setiap motif yang dilukiskan di badan mereka memiliki filosofi tertentu. Sebelum mengenal agama Kristen, suku Mentawai mengikuti kepercayaan mereka yang disebut dengan sabulungan. Saat ini hampir semua orang Mentawai sudah memeluk agama, khususnya agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, serta sebagian Islam, meskipun beberapa di antaranya masih menganut kepercayaan lama sabulungan.
Nah, itulah penjelasan singkat mengenai asal-usul dan adat 5 suku adat terbesar di Pulau Sumatera.